Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sejahtera. Ini adalah podcast Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau yang kita singkat dengan DNIKS. Podcast ini didedikasikan sebagai sarana informasi dan juga ruang diskusi bagi para pemegang kebijakan dan stakeholder terkait yang terkait dengan isu-isu kesejahteraan sosial. Dengan tema besar kita yaitu masa depan kesejahteraan Indonesia dari bantuan ke kemandirian. Pada episode kita pertama kali ini, kita akan membahas apa itu Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat dengan DNIKS dan kenapa kesejahteraan masih menjadi masalah. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber kita yaitu Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial yaitu Dr. Effendi Hoiri yang kita sapa dengan hangat yaitu Gus Coy. Beliau ini adalah aktivis dan juga sempat menjabat sebagai anggota DPR 3 periode ya Gus Coy ya? Kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Gus, kita pengen ngobrol santai aja, kita pengen dengar tentang opini dari Gus Coy mengenai kesejahteraan Indonesia saat ini. Mungkin sebelum kita masuk ke isu kesejahteraan, bisa diceritakan nggak sih apa itu DNIKS, lalu peran uniknya antara DNIKS, government, masyarakat, dan juga dunia usaha, dan apakah DNIKS masih relevan saat ini? Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat sejahtera dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kita semua dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat, harus sejahtera. Dalam konteks Indonesia, kita harus berterima kasih kepada para pendiri bangsa. Salah satu tujuan nasional kita adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi ada 4 tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut terlibat menciptakan perdamaian dunia. Nah, tahun 60-an, 1967 tepatnya, para aktivis dan para pejuang Republik ini ikut hadir dalam sebuah pertemuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Washington DC, membahas tentang kesejahteraan sosial, tentang social welfare. Karena pada saat itu dunia sangat krisis, dunia dilanda kemiskinan di mana saja, hampir di seluruh belahan dunia, nah termasuk Indonesia. Indonesia kemudian mengutus beberapa orang untuk ikut terlibat di dalam konferensi internasional itu. Begitu pulang, mereka kemudian mendirikan Komite Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Nah, itu adalah salah satu keinginan kuat oleh para pendiri bangsa ini. Salah satunya adalah Profesor Sumantri. Mereka ingin bagaimana ada satu kelompok swasta, ada kelompok masyarakat yang ikut mendukung terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah tentang kesejahteraan sosial. Nah, oleh karena itu maka beberapa tokoh ini kemudian mendirikan organisasi swasta bernama Komite Nasional Indonesia untuk Kesehatan Sosial, kemudian menjadi DNIKS. Inilah kemudian menjadi mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya sampai hari ini. Jadi kesimpulannya adalah mereka mendirikan DNIKS untuk menjadi mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, tadi Gus Coy kan sempat menyampaikan bahwa sebetulnya komite ini dibentuk dari semenjak tahun 60-an gitu ya. Jadi bicara tentang kesejahteraan sosial ini memang sudah dibahas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah peran atau fungsi dari Dewan Nasional Indonesia untuk kesejahteraan sosial ini masih relevan sampai saat ini jika kita lihat dari realitas kehidupan? Ya, jadi negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa dilakukan sendiri, harus juga dengan masyarakat sipil, harus dengan swasta, harus dengan kelompok-kelompok masyarakat, entah dengan nama apa. Nah, oleh karena itu kelembagaan swasta atau LSM atau ormas selalu relevan kehadirannya untuk ikut membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita nasionalnya, termasuk untuk kesejahteraan sosial yang dalam Undang-Undang Dasarnya itu disebut memajukan kesejahteraan umum. Jadi saya kira akan selalu relevan sepanjang zaman, karena memang kesejahteraan sosial itu tidak pernah berhenti. Terus sampai kiamat ini kan, orang tidak akan berhenti untuk mensejahterakan rakyat secara sosial dari generasi ke generasi, akan terus menerus sambung menyambung. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah dengan pertanyaan relevan apa sudah nggak relevan. Saya kira kelembagaan yang terkait dengan sosial, terkait dengan untuk ikut serta membantu pemerintah selalu akan relevan. Oke, sekarang kita masuk nih Gus ke isu-isu terkini yang ada di Indonesia gitu ya. Kita tahu Indonesia kan sudah merdeka sekitar 80 tahun, tapi memang isu kesejahteraan ini masih terus muncul ya ke permukaan. Kalau kita lihat data sendiri gitu ya, yang dirilis oleh BPS dan juga World Bank ini terlihat disparitasnya sangat tinggi gitu ya, karena memang perbedaan dari bagaimana mereka mengukur purchasing power parity dari masing-masing kelembagaan. Nah, sekarang kita tarik dari kehidupan realitas kita gitu ya, biaya cost living yang tinggi, lalu ketimpangan wilayah yang tidak merata. Terus kita juga masih ingat segar gitu ya bahwa baru-baru ini anak-anak muda itu sempat paket kabur aja dulu gitu ya, bangga menjadi warga negara asing. Dan juga tanggal 12 Juni kemarin itu kalau kita masih segar ingatan kita, banyak anak-anak mahasiswa yang turun ke jalan untuk protes mengenai kebijakan ekonomi kita. Nah, kira-kira Gus Coy menilai ini seperti apa gitu ya, dengan cost living kita yang tinggi tapi standarnya kok sangat rendah. Nah, pendapat Gus Coy sendiri seperti apa? Jadi kita sebetulnya sangat prihatin, dan keprihatinan ini bukan hanya kita ya, hampir mayoritas rakyat Indonesia merasa prihatin. Negara sudah merdeka 80 tahun lebih tapi rakyatnya masih miskin. Kenapa? Padahal kita negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Ini mungkin karena salah strategi, salah asuh, salah ngurus Republik ini. Karena ketika kita membanding dengan negara lain yang kemerdekaannya sama atau tidak jauh beda, seperti Cina ya merdeka 40-an, Korea Selatan juga sekitar 40-an seperti Indonesia. Tapi mereka Jepang setelah dibom Nagasaki itu juga sekitar 40-an baru bangkit ya kan, baru mulai bangun lagi. Mereka semuanya sekarang sudah menjadi negara maju. Mengapa kita tidak? Padahal sumber daya alamnya luar biasa. Ini karena salah asuh, salah strategi, salah urus Republik ini. Nah, oleh karena salah asuh, maka sampai hari ini kita seperti yang Bu Dian sampaikan, kemiskinan data standar rendah kita, yang miskin rakyat Indonesia yang masih miskin sekitar 8% atau 24 juta. Tapi standarnya agak tinggi menurut PBB. Ada data yang bukan hanya 172 juta. Setelah diperbarui lagi oleh data PBB itu, penduduk Indonesia yang miskin 192 juta, sekitar itu. Nah, ini semua adalah keprihatinan kita yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka
ketika saudara-saudara kita yang merasa tidak tahan kemudian mau kabur saja ke luar negeri, tidak tahan kemudian marah-marah, tidak tahan menyalahkan pemerintah dan seterusnya, sehingga demo-demo terus terjadi, rakyat marah lewat medsos, lewat sembarang kalir, media-media digunakan oleh rakyat untuk menyampaikan kemarahannya kepada pemerintah. Saya kira ini harus dipahami oleh kita semua, tetapi ada satu arah baru pemerintahan presiden sekarang, ya, ada arah baru. Kekayaan-kekayaan yang kemarin dikuasai oleh oligarki, kekayaan-kekayaan kemarin yang dikelola tidak benar, sekarang sudah mulai diambil alih. Bagaimana kekayaan negara ini dikuasai kembali oleh negara, kemudian untuk diarahkan, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu saya kira tren ini kita sambut baik, ya. Tren ini kita sambut baik. Hasilnya kapan? Saya kira tidak bisa 5 tahun, 7 tahun ke depan ini. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun baru kelihatan hasilnya. Karena memang untuk membenahi ini luar biasa sulitnya. Selain itu juga kita sudah terlanjur salah dalam penampilan kita, kultur kita, dalam birokrasi kita ini. Birokrasi yang minta dilayani bukan melayani, birokrasi yang hedonis, birokrasi yang korup, birokrasi yang ingin memperkaya diri, ya, sehingga kemudian segala macam kebijakan itu pertama-tama untuk dirinya, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan negara kita belum sejahtera seperti negara-negara lain yang kemerdekaannya bareng sama kita, tapi mereka sudah sejahtera. Ini menjadi keprihatinan kita, tetapi sekaligus kita tetap harus optimis ke depan. Negara kita harus sejahtera, tapi kita harus berjuang bersama ke arah sana. Oke. Sekarang kita masuk ke gap kebijakan. Tadi Gus Coy sempat menyampaikan bahwa sebetulnya negara Indonesia ini kaya, tapi kita cuma salah urus gitu ya. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara bantuan, sebetulnya itu tidak hanya cukup hanya bantuan untuk menyejahterakan masyarakat. Harusnya ada jalan keluar untuk mandiri gitu ya kan ya Gus Coy. Nah sekarang gimana Gus Coy melihat ketika bantuan sosial ini bisa diberdayakan untuk masyarakat Indonesia, karena kita tahu data sosial saja gitu seperti DTSN ini tidak terintegrasi dan juga tidak akurat. Kita dengar beberapa bulan lalu bahwa Kemensos merilis data sekitar 40-45% data penerima sosial itu tidak sampai gitu ya ke para penerima bantuan itu. Nah sekarang kira-kira apa sih yang harus ditanggapi oleh pemerintah melihat realitas yang ada sekarang gitu ya, melihat juga bahwa program kesejahteraan sendiri ini terfragmentasi di antara kementerian-kementerian. Nah kira-kira menurut pendapat Gus Coy ini seperti apa? Ya, jadi pemerintah ke depan ini selain harus mengelola sumber daya alam secara benar, baik, juga sekaligus segala hal harus diorientasikan kepada pemberdayaan. Jadi bukan hanya bantuan, karena bantuan ini kan ujungnya membuat tidak mandiri, menina-bobokkan rakyat terlalu lama. Ini juga bahaya untuk bangsa dan negara. Ke depan pendidikan untuk entrepreneur ya, untuk generasi baru, kemudian pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan harus menjadi orientasi utama pemerintahan kita, ya. Bukan hanya Kementerian Sosial, tapi juga kementerian-kementerian lain, semua harus mendorong dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyat itu melalui pelatihan-pelatihan, melalui meningkatkan keterampilan-keterampilan, sehingga ketika mereka sejahteranya itu sejahtera dengan dirinya. Jadi bukan karena sejahtera dikasih oleh pemerintah gitu kan, tapi mereka sejahtera itu
berangkat dari kakinya sendiri kemudian menjadi betul-betul kesejahteraan atau mereka menjadi sejahtera, itu sejahtera yang kuat, yang kokoh gitu. Saya kira itu orientasi ke depan itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa kita harus meningkatkan pelatihan, pemberdayaan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tarik lagi ke kebijakan pemerintah ya, bahwa kita tahu dana pendidikan ini dipangkas cukup besar ya untuk membiayai yang kita tahu yaitu program MBG kita yang cukup besar. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat ini dengan jelas ketika satu pemberdayaan dibutuhkan kualitas yang cukup baik dalam hal pelatihan dan juga pendidikan, namun dana pendidikan ini dipangkas. Nah, kira-kira Gus Coy melihatnya seperti apa? Sekalian closing statement terakhir untuk episode kita pertama kali ini. Udah mau selesai ya? Udah. Baik, jadi memang majunya suatu bangsa, suatu negara itu adalah pendidikan. Hasil reformasi pendidikan dari APBN harus 20%. Ini sebetulnya negara, pemerintah harus konsisten itu. Tapi beberapa periode pemerintahan ini kurang konsisten untuk menjadikan dana pendidikan 20% itu memang diperuntukkan untuk pendidikan. Nah, pendidikan dalam konteks ini bukan hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan non formal dan pendidikan informal. Dari jenis-jenis pendidikan ini semuanya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia supaya rakyat Indonesia berkualitas, bermutu, dan pendidikan itulah yang akan mengantarkan seseorang atau masyarakat untuk menjadi sejahtera. Jadi kesejahteraan harus dimulai, kesejahteraan menjadi tujuan akhir, salah satu tujuan akhir kita, itu semua harus dimulai dari pendidikan. Dan pemerintah harus konsisten, harus komit tentang pendidikan, sehingga dana-dana pendidikan itu nggak boleh dikorup, nggak boleh dialihkan ke tempat lain, nggak boleh dikurangi, karena itu adalah sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar pendidikan itu. Oleh karena itu kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tujuan nasional itu bukan sekedar karena termaktub di dalam konstitusi kita, tapi juga sebetulnya ini tugas agama. Jadi tugas agama kita semua yang manusia beragama ini, beriman berketuhanan Yang Maha Kuasa, itu juga punya tugas bagaimana kita mensejahterakan lingkungan kita. Negara punya tugas, masyarakat yang lain ikut membantu, meskipun hukumnya tidak wajib dalam konteks konstitusi. Yang wajib mensejahterakan itu pemerintah. Tapi ketika kita membangun satu kolaborasi, pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, kemudian masyarakat sipil, semua kolaborasi bergerak untuk sama-sama mewujudkan cita-cita nasional, salah satunya adalah kesejahteraan sosial, dan pemerintah konsisten. Pemerintah dalam membangun kesejahteraan ini bukan dengan logika elit, bukan logika kekuasaan yang hedonis, tapi logika rakyat, kepentingan rakyat. Dari logika rakyat inilah insya Allah seluruh pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan sosial akan efektif, akan tepat sasaran, akan sampai kepada masyarakat yang memang harus disejahterakan. Sekarang ini kan ngambang semuanya ini kan, ada kesejahteraan sosial tapi semuanya ngambang, tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu saya kira salah satu fungsi DNIKS ikut serta membunyikan, mengarus utamakan, mengajak masyarakat, mengajak kolaborasi, mengajak kita harus sama-sama membangun kesadaran. Ayo kita sama-sama bergerak untuk ikut membangun Indonesia ini sebagai bagian dari kontribusi kita supaya cita-cita kemerdekaan, salah satunya kesejahteraan sosial ini bisa terwujud. Saya kira itu, Bu Dian. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Effendi Khoiri atau yang kita akrab sapa dengan Gus Coy di episode kita pertama kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sahabat sejahtera.